Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, ketika melihat player acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak dengar dakwah. Dia bisik kamu, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, itu hanya kampanye. Siapa ada kampanye? Adakah nomor di sini? Fotoku Tito. Masukku saya toh, kalau kau pilkada ada calonmu, silakan kau pilih, tapi jangan kau tidak datang. Kalau diundang kau datang ceramah. Iya, betul. Setan goda, dah usah kau datang, dah usah kau datang. Itu kampanye. Mana kampanye? Tidak ada di sini orang bicara kampanye. Iya toh? Kita mau cuma datang dengan ceramah, lihat dasar Latin. Kalau ibu datang mau lihat saya, kecewa. Kenapa? Jelek. Lihat hitam, kecil, pesek, pendek. Tapi saya akui, saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Setan berusaha menggagalkan. Tidak usah kau datang. Lebih baik kau nonton telenovela. Lebih baik kau nonton drama Korea. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Bagaimana kau dengar ceramah ikut? Apa? Bagaimana kau mendengar ceramah kalau sibuk kau? Siaran langsung baru 2 di penontonnya. Siapa yang nonton? Suaminya sama menantunya. Bo, hei, simpan dulu HP, simpan dulu ya, bisa. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa bapak-bapak yang heboh? Bo. Saya ini musafir, saya pendakwah. Pendakwah tanpa musafir itu makbul doanya. Jadi kalau saya berdoa mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Simpan HP-nya Bu, simpan. Tolong dulu simpan dulu Bu, simpan bisa? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya. Bukan lagi kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Ustaz, kita mau rekam. Kalau ibu rekam suaranya bising. Kalau bapak rekam gambarnya kabur. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Don't worry. Itu ada kamera saya bawa ya. Saya bawakan kau dari Makassar. Supaya apa? Kau duduk tenang dengar ceramah biar dia rekam. Kau bawa pulang kamera Ustaz. Tenang, nonton YouTube. Tablik akbar di lapangan. Iya, saya pancing jatuh. Memang ini ibu-ibu sentimen sekali kalau saya ceramah. Nah, tunggu saya salah. Sudah itu nonton, jangan lupa like and share. Kenapa ibu-ibu ketawa kalau saya promosi? Hah? Kalau artis kau follow ibu, apa kau dapat?
Apa? Hai guys, kita lagi di Singapura guys, makan kepiting, nah kirimi kok kepitingnya. Ah, hai guys, kita lagi di Jepang guys, nah ajak kau nak belikan kau tiket. Apa kau dapat? Bapak-bapak kalau follow ke artis cewek, apa kau dapat? Apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, joget. Tidak juga kau dikasih pegang. Apakah cinta-cinta mau? Apa ini? Tapi kalau kau follow dasar latih, kau follow ulama, dapat ilmunya, ibadahmu benar. Kau amalkan ilmunya, dapat pahala. Kau sebarkan lagi ilmunya, amal jariah. Maka yang belum follow dasar latif malam ini, follow dasar latif 1212 centang biru. Wakalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ibu, ini jangan terlalu banyak gerakan di sini, Bu. Duduk. Menarik perhatian, jangan. Duduk saja, tidak usah banyak gerakan di sini, menarik perhatian. Lihat tuh, Ibu. Lihat, lama-lama nggak lempar kau nanti. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk Pak dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jari ibu, Bu? 10. Cacat kok itu? Nana kaki ibu. Kenapa begini? Berapa, Bu? Berapa? 20. Ini malaikat terus sejuta. Lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, kenapa? Dengar dulu. Ini penting ini. Nabi bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Oh, pergi kau. Ya, mengganggu konsentrasi. Ibu, sudah dengar ya. Coba ini apa namanya ini? Nah, kelelawar. Itu pancing jago. Ada juga begini itu di Makassar. Sudah, supaya perhatian ya. Nabi bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Kok banyak betul jari-jarinya? Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa enggak catat air hujan? Ada? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng, dan laju. Nabi tanya itu malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jari-jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti kita sekarang ini. Umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Supaya Bapak gampang tahu,
Saya kasih contoh. Ini dulu. Tolong. Nah, ibu-ibu lihat dah ini. Lihat dah. Lihat ini. Anggaplah ini dosa. Nipu istri. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, nipu suami. Alasan pergi pengajian. Betul pengajian 30 menit, tapi gosipnya 2 jam. Ya, ya. Anggaplah ini menggosip tetangga. Dan serasi kudungnya. Kayak umbul-umbul. Gosip. Anggaplah ini yaitu fitnah. Anggaplah ini jual bensin palsu. Anggaplah ini bikin ikan, jual ikan. Katanya baru padahal sudah 2 hari. Dosa. Ini dosa. Lalu datang kebaikan. Yang di depan saya masih lihat tak jeruk tadi? Masih lihat tak? Yang di belakang saya masih lihat tak ini jeruk di belakang saya? Inilah amalmu. Tutup. Itulah makna hadis Nabi mengatakan, tutupi dosa-dosamu dengan memperbanyak amal kebaikanmu. Jadi jangan anggap remeh di salawat. Kenapa? Karena jumlahnya kalau ditimbang nanti di padang mahsyar antara dosamu di sebelah kiri, namanya malaikat pencatat dosa, amalmu di sebelah kanan pencatat kebaikan, ditimbang punya timbang, ternyata lebih banyak kebaikanmu daripada dosamu, maka kau masuk surga. Oh, saya kasih tahu ki rahasia ini ya. Jangan kau ngomong sama orang, jangan kasih tahu yang tidak datang. Ini rahasia kita berdua ibu ya. Oh, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Bapak-bapak dengar. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Sebut kau. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Jangankan kalian para perantau yang ada di Batam. Jangankan kalian ibu-ibu yang banyak cicilanmu. Ya, saya tahu sebelum kau beli cicilan sendiri. Timbabmu aja belum tentu lunas. Ya toh? Hei, Pak, jangankan kita para perantau pedagang, kurang apa mulianya para nabi? Bapak pikir nabi tidak ada dosanya? Nabi pertama Allah turunkan namanya Nabi Adam. Ada dosanya? Ada. Apa dosanya? Makan buah hudi. Turun lagi, kakek dan bapak para nabi namanya Ibrahim alaihissalam. Orang Nasrani menyebutnya Abraham. Apa tidak ada dosanya? Ada dosanya. Apa dosanya? Bohong ketika diadili Raja Namrud. Apa itu? Turun lagi namanya Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh ditugaskan Allah. Nuh, katakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Justru anaknya Nabi Nuh berkhianat. Nabi Yunus alaihi salam. Tugas dakwah. Dia datang satu kampung tidak ada beriman, malah satu kampung memaki Yunus. Yunus putus asa dan sangka buruk. Dia tinggalkan dakwanya, dia tinggalkan tugasnya. Itu Nabi, ada dosanya. Apalagi kita. Mana ada yang di sini tidak ada dosanya? Mana? Ini di belakang saya. Aduh, moga-moga penuh dosa juga saja. Ini. Yang lagi ceramah, Bapak pikir tidak ada dosa saya? Dosa saya sekarang, Bu, paling banyak dosa mata. Waduh, kalau saya di Makassar pergi jogging, salah Tuhan, salah. Sebelah kanan ketek. Salah Tuhan, astagfirullah. Balik saya ke kanan, baik di depan, paha. Saya dari belakang, pantat. Iya toh? Dia bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus. Kalau mama-mama,
Ini cewek. Kalau mama-mama paling selesai kalau sudah acara begini banyak foto-foto. Selfie Ustaz surang. Yang paling setengah mati saya melayani selfie. Yang tidak tahu pegang HP. Selfie-nya bawa sekali sedekah hidung. Akhirnya jadinya lubang hidung saja kita lihat. Ada juga itu ibu-ibu kalau foto udah ada jaga di depannya. Masuk itu saya jaga-jaga itu sampai lembe-lembe siku. Langsung ini. Katanya majelis taklim, tidak boleh gitu ibu. Ya, jaga harga diri. Foto dari jauh saja Ustaz. Sudah. Yang keserobot kita ulang-ulang Ustaz kabur. Ulang Ustaz kabur. Dalam hatiku bukanmu yang kabur. Ayo. Kita salawat. Ayo, bisa? Bisa? Saya mau dengar. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa enggak? Nah, mak-mak dulu. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ya, nanti laki-laki kalau meninggal namanya almarhum. Kalau ibu-ibu namanya almarhumah. Kalau bencong, aluminium. Ayo, yang jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu mama. Ras terkuat di bumi. Bawa motor sen kanan dan belok-belok. Ayo salawat, ayo. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Nah, sekarang ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki. Ayo, teriak memang aku bos. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo. Salatullah. Masya Allah. Ala toha. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Diam ku semua, diam ku semua. Kita dengar ini. Ayo Pak Anskar. Ya saya pura-pura saja. Ya, ibu kalau dia Sintabella juga boleh kalau begitu. Ya, dilarang kalau ibu mau ya. Biasanya saya itu di sinetron. Ibu kayak artis itu. Ini yang artis yang pemain sinetron itu. Kalau dia Sintabella. Saya baru lihat secara langsung. Ternyata kecil-kecil orangnya ya. Masya Allah. Ayo selamat. Kau diam semua, kita lihat ini bos-bos. Ini nggak tahu apa sebabnya dia di atas. Barangkali merasa dirinya bos. Dengar ini bos. Siapa tahu anda tidak tahu salawat. Ayo Pak, salawat dulu ya. Salatullah nilainya 9,9. Kenapa? Beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti sedikit juga honorku. Pak Amsakar,
Saya itu di Makassar rata-rata satu malam 2 ceramahku Pak. Satu malam. Ibu-ibu, selesailah saya ceramah pertama. Pergilah saya ke acara kedua. Buru-buru. Kejar. Protokol seperti yang tadi, protokol panitia. Hah? Kok kalah sekolahku? Ini juga protokol salah-salah juga. Pastinya aku sebut-sebut semua gelarku itu tadi. Tak gampang itu dapat gelar. Protokol. Ya mau kamu lu bugis. Dia bilang, Ustaz, tunggu dulu. Kenapa, Dek? Tunggu dulu, Ustaz. Jangan buru-buru. Kenapa? Tunggu dulu, Ustaz. Saya tunggu. Langsung dia kasih keluar amplop. Langsung kusambar. Kan malu-malu kita lama dilihat toh. Sih. Nggak mungkin juga saya buka di depannya. Berhabisinya. Nggak mungkin toh. Naiklah saya ke mobil. Duduk saya di mobil. Saya bilang sama sopirku, Alhamdulillah dapat rezeki di malam deh. Saya buka lah itu, saya cintip itu upload. Saya buka, astagfirullah. Salah kasih panitianya, Pak. Apa deh kasih saya? Susunan acara. Paham Sakar, jangan contoh ini Pak ya. Ini contoh yang jelek. Ya, kita salawat bareng-bareng, bisa? Masih ingat tadi ini? Masih ingat tadi? Supaya dosamu yang banyak itu, mari kita salawat. Mudah-mudahan salawat itu menutupi dosa. Mohon berkenan, nyalakan lampu HP-nya. Ayo, nyalakan lampu HP. Ayo. Yang nyalakan lampu HP-nya mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah. Yang paling belakang. Yuk, yang tidak punya HP, pinjam HP-nya temanmu. Yuk. Serius. Atau ada yang punya HP, saya kasih pinjam ke HP-ku. Mana? Bagus, siapa yang punya HP? Ayo, nyalakan HP-nya semua, Bu. I love you full, Bu. Nyalakan semua HP-nya. Yuk. Kita membuktikan di Kota Batam, kita bukan datang kampanye, tapi kita datang selawat. Ayo, nyalakan. Ayo, mari nyalakan semua. Yang di sini, nyalakan semua. Ayo, adik-adik. Yang belum dapat jodoh, nyalakan. Mudah-mudahan Allah syafaatnya Rasulullah jodohmu soleha. Ayo, selawat bareng-bareng. Kita mulai dari arah tangan kanan ke kiri. Ayo, salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bait Masya Allah. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Mike Tyson versus Paul. Sudah, simpan kembali HP-nya, kasih kembali HP-nya temanmu. Sudah. Oke. Ini ceramahnya. Selesai sholat subuh, Nabi balik ke sahabat. Lalu Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, ada enggak yang mimpi tadi malam? Sahabat diam. Tidak ya Rasul. Nabi lalu bersabda, semalam saya bermimpi. Dengar, kalau Nabi bermimpi itu petunjuk dari Allah. Kalau tukang judi bermimpi, jangan ditafsir. Bapak-bapak tim sukses bermimpi, jangan ditafsir. Kata Nabi, kalau kau mimpi baik, maka terbangun, ucapkan Alhamdulillahi Rabbil.
Mimpi, alhamdulillah bisa beli mobil, alhamdulillah rabbil alamin. Mimpi terima pegawai negeri, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau mimpi jelek, dilihat rumah kita terbakar, bangkrut, tabrak mobil, rumah longsor, maka petunjuk Nabi, kamu meludah kecil ke sebelah kiri, meludah kecil begini, jangan ada isinya, lalu ucapkan na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang kita lihat dalam mimpi, dengan catatan ludahnya kecil, tidak ada isinya. Apalagi kalau ada istrimu di sebelah kiri, kau meludah besar, terjadi perang tengah malam. Biar saya tua, jangan kudai saya. Ya, nah, Nabi bilang begini, semalam saya mimpi, dibawalah saya jalan-jalan oleh Allah ke dalam surga. Di dalam surga, Nabi melihat ada hamba Allah dikasih hadiah. Dikasih hadiah banyak sekali. Lalu hamba ini berkata, ya Allah, banyak sekali kau berikan saya. Amal saya tidak sebanyak ini. Supaya gampang dimengerti, saya kasih contoh. Amalnya cuma 5, Allah kasih 5.000. Ya Bu, paham? Paham Bu? Saya lagi, ini setiap mulai ngantuk. Coba, kalau kita hafal ini Bu, kalau ibu-ibu hafal ini lagu boleh ikut. Dengar, ya. Kalau hafal ikut. Tak sengaja ku melihat dihiasi hati bertanya. Saya sudah bisa tebak yang hadir di sini ibu-ibu orang tua semua. Ini lagu zaman dulu. Ibu, nah, dia berkata hamba ini, ya Allah, banyak sekali pahala kau berikan, amalku tidak sebanyak ini. Lalu dari aras Allah, Allah berfirman, wahai hambaku, itulah doa-doamu yang tidak kukabulkan waktu kau minta di dunia, karena saya tahu kau tidak mampu memikul apa yang kamu minta, maka baru saya kasih kamu hari ini. Dari sejarah kisah ini, pelajarannya, semua doa Allah pasti kabulkan. Tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Itulah makna dari Al-Quran. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Pasti. Nah, cuma masalahnya, kabulnya itu, Allah dengar doanya itu, Allah kasih doanya itu ada 4 cara. Ada berapa Ibu? Berapa? Ada 4 cara. Yang pertama, apa yang dia minta dikasih. Itu namanya taufik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Benar Allah kabulkan, dapat mobil. Itu yang disebut taufik. Kesesuaian yang kita mau dengan kehendak Allah. Makanya kalau Ustadz para ceramah itu kalau terakhir mengatakan wabillahi taufik wal hidayah. Nah, maka Ibu, ya Allah, mudah-mudahan suamiku setia. Langsung pikun dia lupa mantannya. Ya toh Ibu, ya Allah, mudah-mudahan istriku tidak cerewet. Tiba-tiba istrinya bisu. Bu, ada yang suka cerewet di sini? Ada? Bapak-bapak, bapak tahu nggak kenapa istrimu cerewet? Mau saya kasih tahu rahasia? Karena kau jarang kasih hadiah. Ya, Bu? Dengar. Sebenarnya ini ibu-ibu,
biar kau tidak hadir di rumahmu, yang penting ada hadiah dan uang. Nggak percaya Pak, Bapak nggak percaya, dengar baik-baik, dengar. Ibu-ibu, biar tidak pulang suami, yang penting ada uangmu jadi cari. Ya tuh ibu. Tapi ibu juga harus yakin rezeki itu bukan dari suami tapi dari Allah. Tidak ada suami yang mau kasih miskin istrinya. Kalau perlu belikan berlian, kalau perlu kasih rumah yang ban cantik, kalau perlu kasih kamarnya ber-AC, kalau perlu kasih giginya pun kasih emas. Tapi apa boleh buat, rezeki Allah yang tentukan. Ya Bu, jangan suka ngomel, karena nak susah juga, tidak gampang juga itu jadi suami. Kau di rumah suamimu kau ngomel, malas sekali di rumah aja kerjanya. Pergi suamimu baru 30 menit kau telepon, di mana kau, di mana kau? Kau suruh kita keluar, di mana kau? Saya di jalan, video call dulu, video call. Kau suruh suamimu pulang, bagaimana mau dia mau pulang? Baru 5 menit di rumah ngomel. Kau ketawa karena kau begitu semua. Ibu, Bu, ya Allah, mudah-mudahan anakku tahun ini lolos jadi polisi. Allah kabulkan. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi wali kota tahun ini. Allah kabulkan. Taufik namanya. Taufik namanya. Ya, apa namanya Bu? Cara pertama, Allah kasih sesuai yang dia minta. Ya, dua, Allah kasih tapi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan saya menang jadi wali kota. Ya toh? Ternyata tidak. Allah kabulkan. Jangan mau jadi wali kota. Lebih baik kesehatanmu dan umurmu saya tambah. Contoh ini Bu. Siapa namanya ini ceramah Bu? Siapa? 2014 yang lalu Bu, saya ikut Pilwali Makassar. Ikut tau nggak Pilwali? 10 pasang calon Ibu. Bayangkan 10. Di sini cuma berapa? Makassar 10 Ibu. Kalau Ustaz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak bilang kalah, belum tentu dia lebih hebat dari saya. Ya toh? Oh, ternyata Allah tahu. Dasar, tidak usah kau jadi pejabat. Setengah mati kau hormat. Datang Kapolres Tabes, siap Polres. Datang Pak Jenderal, siap Jenderal. Bapak-bapak informasi sebelum saya lupa. Tahu tidak kenapa orang Amerika dengan Indonesia beda hormatnya? Bu, orang Amerika itu kalau hormat dia begini. Ini Pak, kalau hormat. Saya tanya, baru-baru ke pulang Los Angeles Bu. Bu, kita tahu Los Angeles? Bu, tahu? Tahu? Itu Bu, belok kanan dari sini. Waduh, Bu. Saya tanya, kenapa begini hormatnya? Dia bilang apa? Karena kami semuanya diserahkan kepada negara. Begini dia. Indonesia, dia bilang, kenapa kau begini? Karena pejabat semuanya untuk kantong. Ya, Bu. Ya Bu. Mau enggak pejabatmu jujur? Mau enggak pejabatmu tidak korupsi? Mau enggak pejabatmu jujur? Mau enggak pejabatmu tidak korupsi? Yang kau terima uang sogok. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Ngani piro. Allah
usah kau pejabat, setengah mati kau hormat. Data Kapolres, siapa Kapolres? Data Gubernur, siapa Gubernur? Data Presiden, siapa Presiden? Setengah mati hormat. Allah katakan, Ustaz, kau jadi ulama. Saya jadi ulama sekarang, mereka semua yang hormat sama saya. Apa? Ini polisi hormat sama saya. Jangan juga musuh polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi di Indonesia? Hah? Kau kira enak kalau tidak ada polisi di Indonesia? Ibu-ibu, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam aja hilang motornya. Apa? Ibu, kalau diserobot tanahmu siapa kau cari? Anakmu ada yang pukul siapa kau cari? Suamimu hilang siapa kau cari? Polisi suamimu lah kau cari. Ayo, kita bisa ceramah di sini. Masya Allah, saya masuk tadi, ibu-ibu poluan sudah jejer. Kita bisa ceramah sini karena polisi melindungi kita. Maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati siapa bungkus kau? Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama kita jaga kota Batam. Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Cara kedua, ya. Nah, cara ketiga Allah kabulkan sampai jam berapa ini acara? Coba, jam 12. Bisa, Ibu? Serius? Saya tidak bisa. Anda puas, saya lemas. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Oke, saya kasih tanya lagi. Yang ketiga, cara Allah kabulkan. Allah kabulkan, tapi Allah tunda. Ibu-ibu yang ada di sini. Ibu, kenal enggak Prabowo? Kenal Prabowo? Kenal? Bapak-bapak kenal enggak Prabowo? Itu Prabowo, Pak, berdoa jadi presiden sejak 2014. Benar enggak? Benar enggak? Tapi Allah kabulkan 2002. Jadi Pak, lagi namanya tadi ini, siapa namanya? Dan Ibu siapa? Ibu siapa? Claudia. Terutama kalian tim sukses, silahkan jagokan jagoanmu, jangan kau hina lawanmu. Kepada Pak calon dan Ibu calon, jangan terlalu percaya sama tim sukses. Kadang-kala tim sukses juga disuruh bikin baleho 5, cuma 2 yang jadi. Bu, lebih baik ibu bapak datang menyapa masyarakat. Capek Ustaz, memang risikonya jadi pejabat harus begitu. Kalian juga para pejabat, para masyarakat, silakan kau pilih jagoanmu, tidak usah kau jelek-jelekkan orang. Mau kau pilih silakan, tidak mau pilih tidak usah, dilindungi undang-undang. Ya, pilkada jangan membuat seram, jangan saling menjelek-jelekkan, jangan bawa isu-isu sara. Ya, ada di sini orang Belanda. Saya kasih kau hadiah kalau ada orang Belanda di sini. Ambil HP-ku, ambil HP-ku. Nah, ada orang Belanda di sini. Ada orang Jerman di sini. Ada orang Jerman di sini.
Ada orang Thailand di sini. Ada orang Indonesia. Ada orang Indonesia. Kita semua Indonesia dalam bentuk Bugis, Mandar, Makassar, Melayu, Chinese, tapi semua kita warga Indonesia. Ya, paham? Kalian rakyat, jangan juga kau peras calonmu. Tenang Bu, tenang Pak, kami majelis taklim ada 30 orang. Bisa disodorkan semua saranya, tapi tolong berikan kami seragam dan kesidah. Pemeras namanya itu. Kalian juga para penyelenggara, polisi, tentara, Panwas, KPU, Gakumdu, jangan kau salah gunakan tugasmu. Kalau kau salah gunakan tugasmu, kau bisa lolos mempermainkan hukum di dunia, tapi demi Allah nak tunggu kau malaikat nanti yakin. Jadi dilewati di pilkada santai bos. Kalau suaramu belum cukup, tanding kau lagi 5 tahun yang akan datang. Kalau tanding lagi, kita tanding sampai sakaratul maut. Iya, Allah kabulkan, tapi Allah tunda. Ibu tahu enggak Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu ibu minta anak kepada Allah. Ya Allah berikan saya keturunan. Sejak kapan usianya? 21 tahun. Dia sudah minta ya Allah berikan saya anak. Tapi kapan Allah kabulkan? Saat usia Nabi Zakaria 90 tahun. Dari 21 ke 90 berapa ibu? Berapa? 69. Bayangkan. Nabi Zakaria sampai lupa. Dalam Quran dijelaskan. Nabi Zakaria sudah tidak percaya. Mana bisa istriku punya anak? Dia sudah tua. 69 tahun. Itu Nabi. 69 tahun baru Allah kabulkan. Ibu berdoa pagi, bapak berdoa pagi, mau dikasih malam, padahal kau tukang tipu. Sholatmu seadanya, kau dikabulkan. Allah tunda. Kenapa Allah tunda? Allah tahu. Dasar, kalau kau jadi wali kota sekarang, kau bisa berurusan sama KPK. Kalau kau jadi wali kota, kau tidak bisa sampai di Batam jadi penceramah. Jadi saudaraku, para calon, para tim sukses, lalui pilkada ini, riang gembira, kita senang-senang. Nah, boleh berbeda pilihan, tapi kita sama-sama warga Batam. Ya toh? Satu nusa, satu anak pasti jaya. Indonesia Saka, Indonesia nusa bangsa dan bahasa kita bela. Nah, selesai, aman. Ya, jangan horor. Orang menjadi wali kota, kamu yang bermusuh sama tetangga. Beleng-beleng. Nah, jadi Allah kabulkan, tapi Allah tunda. Yang keempat, cara Allah kabulkan nanti di akhirat. Ya, jadi minta tidak dikasih di dunia. Jangan putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Allah kasih kamu nanti di akhirat. Maka berdoa. Sudah dilakukan. 4.
Maka syarat berikutnya kalau mau berdoa, doalah sesuai dengan sunnah. Apa sunnah-sunnah berdoa? Satu, doa dalam keadaan suci. Sunnah. Tahu sunnah, Ibu? Tahu sunnah? Lakukan berpahala, tidak dilakukan. Ibu-ibu kalau mau ke bandara, pakai jalan tol dengan jalan biasa, mana lebih cepat sampai? Mana lebih cepat sampai? Berarti kalau dia sesuai sunnah, jalan tol cepat sampai. Kalau dia tidak sesuai sunnah, sampai juga tapi macet. Lama baru sampai. Apa sunnah berdoa supaya cepat sampai dengan sun? Satu, ada wudhu. Dua, tutup aurat. Yang kau juga berdoa, pakai baju dalam. Kalau laki-laki boleh, auratnya laki-laki sini sampai sini. Tapi adabnya pakai baju. Yang ketiga, menghadap kiblat. Ustaz, boleh enggak membelakangi kiblat? Boleh, tapi macet. Bu, ibu minta sama suami, lebih bagus mana, menghadap atau membelakang? Nih, suamimu di sini baru bilang, "Woi Pak, uangmu dulu." Tapi udah suruh kurang ajar ibu kamu. Kapan lupa hadap? Sudah itu sunnah berikutnya memuji-muji Allah. Minimal subhanallah. Nah, minimal itu 3. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Tapi ucapkan secara fasih dan baik. Ada orang bersikir seperti makan pisang goreng panas. Nggak tahu apa dia bilang. Saya jumlah. Ada kan masih begitu toh? Ada juga ada sambung. Ada juga di sampingnya. Apa panggil Pak? Siapa panggil? Itu tadi saya dengar dula. Jangan ketawa, saya serius ini. Bu, coba deh, Bu. Coba Ibu amalkan. Lamanya ketawanya tuh Ibu. Ibu, kalau saya minum lama ceramahku. Sebentar begini. Bu, ada masalah, Bu menghadap kiblat. Lalu sebut Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Subhanallah, hamdi, subhanallahil azim. Menetes air mata membayangkan jahatnya suami. Ya. Jangan terlalu cepat. Sebelah. Malaikat bilang, apa kau bilang itu? Tidak jelas. Kau ketawa karena kau begitu semua. Ya, enggak. Bu, apalagi sunnah ketika berdoa, yaitu mengangkat kedua belah tangan. Begini, kanan kiri. Coba lihat, bersentuhan. Lalu dia berada di depan wajah. Makin besar hajatmu, makin tinggi. Gini, Ustaz, boleh berdoa begini? Boleh begini? Boleh, tapi pasti macet doamu. Ya, Ustaz, kenapa orang berdoa begini? Amin. Oh, banyak sekali yang minta. Boleh. Tapi yang sunnah begitu. Ya, sudah itu salawat kepada Nabi. Ustaz, kenapa doaku tidak dikabulkan? Saya tanya, ibu salawat enggak? Enggak, Ustaz. Itu penyebabnya. Bahkan sekarang anak-anak kita orang Islam, anak-anak kita sekarang, anak SMP sudah banyak tidak tahu salawat. Ada mahasiswa saya ujian skripsi, ujian akhir skripsi, saya bilang, Dek,
Supaya berkah ini ilmu saya kasih kau selawat kepada Nabi. Apa dia bilang? Selawat kepada Muhammad. Lagi kok. Selawat kepada Muhammad. Salah. Selawat kepada Muhammad. Salah kok. Lalu sudah bilang, yang mana paling Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung dia bilang, oh diganti nih Pak. Bukan diganti, kok kira wali kota? Wali kota itu diganti-ganti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh itu salawat satu. Misalnya tekanan batin, utang belum lunas, deadline sudah dekat. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Ibu bayangkan ada Nabi di depan kita. Kita sambut tangannya, kita pegang tangannya. Bayangkan ada Nabi lalu kita bersalawat, bertawassul namanya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ada lebih parah itu majelis taklim. Heran tuh saja majelis taklim tiap bulan pengajian. Tapi kalau ada senam tim sukses. Nah, dia di depan umum. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Ibu-ibunya sampai bajunya sampai roknya. Di depanlah dia. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Kepada tim sukses, apalagi ibu-ibu yang majelis taklim, jangan bikin acara-acara begini. Tidak pantas. Ya. Selawat kepada Nabi. Sudah itu Bapak Ibu sekalian, nah mulailah kita minta. Disunahkan ulang-ulang. Ulang-ulang, jangan terlalu banyak. Ulang-ulang saja. Misal pagi kita minta rezeki. Dan doa ibu tidak harus bahasa Arab. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada perintah ulama, doa pakai bahasa Arab. Tidak ada. Kata Nabi, doalah engkau memakai bahasa ibu. Apa itu bahasa ibu? Bahasa sehari-hari. Boleh pakai bahasa Melayu, boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Jawa, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, katakan, suaminya kawin lagi. Allah tahu. Daripada ibu bahasa Arab lain artinya. Ibu tidak ngerti bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di bibir, lain di hati. Ibu-ibu. Bu, mau enggak saya ajarkan anak soleh doa? Mau ibu? Nah ini ikut sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Doa makan itu. Kenapa kau ikut? Karena kau tidak tahu artinya. Ya, sudah. Nah, apalagi sudah dilakukan terakhir, orang biasa terakhir salawat lagi. Ya Allah, inilah doa hamba. Kau larang saya meminta kepada selain engkau. Kau larang engkau menghamba kepada manusia. Maka aku datang kepadamu menghambakan diri. Kabulkanlah apa yang ku mau ya Allah. Ya Allah, hamba hanya bisa berdoa dan memohon. Di tanganmu jualah yang mengabulkan doa hamba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ustaz, kenapa ada begini? Variasi saja itu. Tambahan. Boleh tidak ada? Boleh. Amin ya rabbal alamin. Boleh. Kenapa begini Ustaz? Karena di sini lebih nyambung. Masa ibu? Amin ya rabbal alamin. Jelas.
Saudaraku tim sukses, daripada kau jelek-jelekkan orang, sebelum kau pergi kampanye, sebelum kau pergi sosialisasi, sholat duha dulu. Bagi saudaraku yang Nasrani, daripada hambur uang, kamu datang ke gereja menurut agamamu, berdoalah kamu. Tidak ada agama yang mengajarkan kebatilan. Tidak agama yang mengajarkan kesesatan. Semua mengajarkan ibadah, cuma cara kita berbeda. Bagi saya, orang Islam, inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Kau tahu artinya itu? Gaya-gaya saja. Iya, artinya agama yang paling mulia menurut Quran adalah agama Islam. Lain dari Islam tidak diterima. Itu menurut kita. Tanya Pak Pendeta, pendeta juga bilang agama yang paling mulia Kristen, lain daripada Kristen tidak diterima. Boleh begitu? Boleh. Ini yang disebut toleransi. Silakan. Ya. Nah, pertanyaan. Ustadz, sudah bisa semua kulakukan. Semua sunnah-sunnah dalam berdoa saya lakukan. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Satu, karena kau tidak sholat. As-sholatu miftahul khair. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya ibadah. Sholat itu kunci kebaikan. Sholat itu tiangnya agama. Tidak ada sholatmu, tidak ada kuncinya. Tidak ada sholatmu, tidak ada tiang agamamu. Bu, tolong jawab. Bu, kalau ibu pergi merantau ke Papua, ternyata di Papua tidak enak, ada pilihan? Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Batam. Ya, pegawai negeri tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur. Ada pilihan? Ada, pensiun dini. Ya, ibu-ibu suamimu kasar, tidak tahu cari nafkah, malas cari uang, bawaannya judi aja. Ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada akal. Selesai. Bapak-bapak istrimu cerewet, malas masak, tukang gosip, ngorok kalau tidur. Ada pilihan? Ada dua pilihanmu. Apa itu? Ganti atau tambah. Ya toh? Jelas. Jelas. Tapi Bu, kalau masuk kubur ada pilihan tidak? Ada pilihan tidak? Tidak nyaman deh, keluar dulu. Begitu keluar viral satu dunia. Dan orang yang menderita di kubur, al-mutahawidu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Barusan kita sholat duhur, ada ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Sholatnya kayak begini. Ya kena. Ya, ya. Nah juga orang sholat kayak ditiup angin. Ada juga yang terlalu semangat. Kok ketawa karena pernah kau lihat seperti itu? Ya, malah ada ibu-ibu yang tanya Ustaz, saya sholat Ustaz, kenapa banyak masalah dalam hidupku? Dia tanya Ustaz, boleh tidak pakai BH kalau sholat? Kenapa bisa ibu? Kurang panas Ustaz, di rumah tidak ada kipas. Boleh cuma bangun itu kalau kau ruku. Ustaz, boleh tidak sholat?
Ustaz, woi, boleh enggak sholat di akhir waktu? Boleh. Tapi itu menunjukkan Bapak tidak butuh Allah. Sholat aja. Kalau ada orang tidak baik sholatnya, jangan percaya. Termasuk Pak, siapa lagi namanya tadi? Selalu lupa namanya Bapak. Nah, kalau Bapak besok-besok menjadi tokoh masyarakat di Batam ini kepala dinas Pak, jangan cari pencari muka. Pencari muka lah itu yang merusak negara kita. Siapa. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Jadi, sholat. Tidak ada susahnya sholat. Ustaz, saya tidak ada bacaan, saya hafal. Wala tayasu min rauhillah. Datang ke sholat jamaah. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Ustaz, saya tidak ada hafalan Ustaz. Jangan putus asa. Ustaz, saya hanya bisa baca. Boleh. Ibu simpan di atas sambil belajar ya. Ibu baca itu tuntunan sholat. Sambil dibaca. Boleh. Jangan begitu terus. Sambil belajar. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Pada akhirnya. Ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku. Pasti saya kabulkan. Kepada tim sukses. Para calon. Rakyat Kota Batam. Doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Pejabat yang akan terpilih adalah orang-orang yang hanya takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Boleh berbeda pilihan, jangan berpecah belah. Jangan memeras rakyat. Pada calon, jangan sogok rakyat. Mari lewati pilkada ini dengan bersih, damai, kita bersenang-senang. Demikian. Capek. Begini saja. Kita datang lagi pengajian di sini, selesai pilkada, terpilih pemimpin yang kita mau, kita datang syukuran, pilkada damai. Ya. Nah, demikian. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Ya, ibu bilang cakap. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Kepada para calon siapapun itu, mau gubernur, wali kota, jangan berkata lain dan lain pula yang kau lakukan. Supaya rakyat tidak kecewa. Buah nangka, buah pepaya. Buah durian, buah nanas. Buah salak, buah belimbing. Itulah buah-buahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh